Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa dari channel Eternal Foundation yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, atas segala anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini dan juga di masa-masa yang akan datang, kita insya Allah akan terus diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang menjadi panutan bagi kita, seseorang yang ucapannya, perkataannya adalah teladan bagi kita, seorang yang perbuatannya adalah contoh bagi kehidupan kita semua. Dialah baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, penonton pemirsa dari channel Eternal Foundation yang dimuliakan oleh Allah, yang insya Allah senantiasa berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk kita saling menasehati bersama. Kita berada dalam suasana yang terus mencoba untuk terus bahagia. Pada kesempatan kali ini, di dalam kajian yang kita akan laksanakan sekarang ini, kita akan membahas salah satu topik, salah satu tema yang sekiranya sangat penting bagi kehidupan kita, terutama buat seorang muslim, bagi seorang muslim, yaitu tentang pentingnya niat yang benar. Kita tahu bahwa dalam agama Islam, ya, terutama dalam keyakinan kami, dalam agama Islam, niat adalah salah satu pintu yang begitu penting terhadap setiap kebaikan yang kita perbuat, ya. Jadi insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang pentingnya niat yang benar. Kami sudah menyiapkan beberapa materi yang sekiranya nanti bisa kita diskusikan bersama, ya. Jadi nanti bagi yang ingin berdiskusi, tinggal meninggalkan komentar di bawah, ya. Baik, pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita akan eh, diskusi atau kita akan membahas tentang pentingnya niat, ya. Pertama yang paling harus kita pahami terlebih dahulu adalah tentang pengertian atau definisi dari niat itu sendiri, ya. Mungkin sebelum kita beranjak untuk melihat apa makna dari niat itu, kiranya kita sering mendengar tentang sebuah hadis, ya, yang sangat populer di kalangan umat Islam, di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda atau pernah mengatakan innamal a'malu binniyah, ya, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, bahwa sesungguhnya setiap perbuatan yang kita lakukan ini tergantung dari niat yang kemudian kita awali ketika akan atau hendak melakukan perbuatan, ya. Kemudian apa itu niat, ya? Kita sering membicarakan tentang masalah niat, ya. Jadi kurang lebih kalau kita eh, mendefinisikan niat, ya, kita bisa melihat dari
bahasa terlebih dahulu atau secara etimologi ya. Secara etimologi atau secara lughah ya, secara bahasa, niat secara bahasa itu artinya adalah al-qasdu ya, atau dimaknai maksud. Juga bisa dimaknai al-iradah ya, atau keinginan ya, atau dalam bahasa Inggris itu want gitu ya, keinginan ya. Jadi ada al-qasdu yang bermakna maksud, juga ada al-iradah yang bermakna keinginan. Atau dengan kata lain ya, bisa dimaknai juga sebagai qasdul qulub wa iradatuhu ya, yaitu maksud dan juga keinginan hati ya. Jadi memang niat ini sering dipahami dan mungkin oleh para cendekiawan muslim terdahulu, oleh para ulama-ulama muktabar terdahulu, niat ini berangkat dari hati. Maka secara bahasa pun dimaknai sebagai qasdul qulub wa idra wa iradatuhu ya, maksud dan juga keinginan hati. Ini definisi atau pengertian ya, atau meaning dari niat secara bahasa atau secara etimologi. Kemudian kalau kita coba mengambil dari salah satu referensi ya, salah satu referensi ya, di dalam kitab Bahjah Qulubil Abror wa Qurratul Uyuni Al-Akhyar Syarah Jawami'ul Akhbar, halaman kelima. Di situ Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya berkata, niat adalah maksud dalam beramal. Niat adalah maksud dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, mencari ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat itu ada maksud untuk melakukan sesuatu. Ketika kita ingin melakukan perbuatan, kemudian kita mempunyai maksud untuk melakukannya, ya. Jadi ada rencana, ada keinginan, ada maksud melakukan sebuah atau sesuatu perbuatan, di mana perbuatan itu kalau menurut As-Sa'di itu untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi yang atau pengertian niat yang membantu kita semakin mengerti tentang apa itu niat ya. Jadi eh, kita punya maksud tertentu untuk melakukan sebuah perbuatan amal ya, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah, dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah. Sering banyak yang bertanya, sebenarnya di mana letak niat ya? Di mana letak niat? Nah, ini penting karena masih banyak yang bertanya ya. Karena buktinya sampai hari ini masih banyak yang bertanya tentang di mana sesungguhnya letak niat. Maka kemudian menurut An-Nawawi ya, menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga ilmu-ilmu beliau bisa mengalir manfaatnya untuk kita semua. Di mana tempat niat, beliau mengatakan bahwa tempat niat adalah di dalam hati ya. Kemudian beliau mengatakan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di dalam hal ini. Artinya semua cendekiawan muslim, semua ulama ya, paling enggak di zaman terdahulu atau ulama-ulama muktabar ya, mulai dari ulama salaf ataupun ulama khalaf, itu sepakat bahwa niat itu ada di dalam hati ya.
Begitulah kemudian yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian juga dengan kita merujuk pernyataan ulama lain ya, seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan bahwa wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama fa innawa biqalbi walam yatakallam bilisanih ajza'an ajza'annahun niyatu bittifaqihim ya. Niat menurut Ibnu Taimiyah, tempat niat ya di dalam kitab beliau atau di dalam kitab Majmu'ah ya, Majmu'atul Fatawa ya, juz ke-18 di halaman ke-262 beliau mengatakan bahwa niat itu letaknya di hati. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama. Bittifaqil ulama. Berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang itu berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, dalam kehidupan atau praktek di dalam masyarakat, ada yang kemudian mengucapkan niat ketika ingin melakukan ibadah, ya. Ada juga yang tidak melakukan pelafalan niat ketika melakukan ibadah, tidak masalah karena memang baik yang melakukan niat atau yang melafalkan niat melalui lisannya itu tentu di dalam hatinya sudah berangkat, sudah ada niat yang berangkat dari hatinya, sehingga sama sesungguhnya. Hanya ada yang ingin semakin mempertegas niatnya, ya. Selain di dalam hatinya juga ada niat, kemudian ia ingin melisankan, ingin melafazkan sehingga semakin mempertegas. Ataupun bagi mereka yang sekedar atau niatnya di dalam hati saja dengan tidak melafazkan, tidak menjadi persoalan ya, tidak menjadi masalah karena sesungguhnya secara substansi atau esensi itu sama, bahwa niat itu juga kesemuanya itu berangkat dari hati masing-masing seseorang. Jadi tempat niat atau di mana tempat niat itu letaknya di hati. Kemudian yang berikutnya, apa sesungguhnya fungsi dari niat ya? Setelah kita tahu ya, pertama apa itu makna atau definisi dari niat, kemudian kita tahu letak atau di mana tempat niat ya bagi seseorang, kemudian apa fungsi dari niat itu sendiri. Nah, yang pertama adalah fungsi dari niat yang pertama itu bisa membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Menjadi pembeda. Menjadi pembeda ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Ya, sebagai contoh misalkan ada ibadah yang hukumnya itu fardu ain ya, seperti sholat 5 waktu. Ada juga ibadah ya yang hukumnya itu fardu kifayah ya, seperti misalkan mengurus jenazah. Ada yang termasuk rawatib, ada yang niatnya witir, ada yang niatnya sekedar sholat sunnah, atau mungkin sholat sunnah mutlak. Maksudnya gini, jadi setiap ibadah itu harus dengan niat yang tepat, ya. Dan kita mengetahui bahwa ibadah di dalam agama Islam, di dalam keyakinan umat Islam itu banyak, ya. Ada ibadah yang dia sifatnya itu kulli muslimin ya, untuk setiap umat Islam, seperti sholat 5 waktu, seperti eh, puasa di bulan Ramadan ya, seperti zakat bagi yang mampu atau yang sudah eh, mampu untuk menunaikan zakat, atau ibadah-ibadah lain atau amal-amal lain yang sifatnya fardu ain atau berlaku untuk setiap muslim. Nah,
Ketika dia ingin melakukan atau hendak melakukan sholat, ya, misalkan sholat subuh, ya, itu niatnya memang untuk sholat subuh. Ya. Kemudian dia ingin melakukan sholat zuhur, itu juga niatnya untuk melakukan sholat zuhur, dan seterusnya, dan seterusnya. Setiap amal ada niat yang harus tepat dengan amalan yang hendak ia lakukan. Termasuk ketika dia hendak sholat sunnah, ya, maka dia niatkan, ya, dia maksudkan di dalam hati dia melakukan sholat sunnah dan sebagainya. Jadi yang penting adalah fungsi niat yang pertama itu membedakan, ya. Jadi dia menjadi eh, pembeda antar amal, ya, sehingga kita akan melakukan amal apa dengan sadar kita mengetahuinya. Kenapa? Karena sedari awal kita sudah berniat untuk melakukan amalan tersebut. Itu yang fungsi niat yang pertama. Fungsi niat yang kedua, ya, fungsi niat yang kedua ini juga sangat penting untuk kita bisa pahami. Fungsi niat yang kedua itu adalah membedakan antara ibadah, ya, dengan kebiasaan. Jadi ketika kita melakukan sebuah atau melakukan sesuatu perbuatan, kemudian kita sedari awal meniatkan itu untuk ibadah, maka perbuatan itu bisa menjadi ibadah. Atau mungkin secara khusus ketika kita hendak melakukan ibadah-ibadah mahdhah yang sudah disyariatkan, sudah diperintahkan, sudah dituntunkan kepada umat Islam. Sebagai contoh untuk fungsi niat yang kedua, yaitu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, contoh adalah puasa. Ya. Contoh adalah puasa. Nah, puasa itu sendiri berarti meninggalkan makanan atau tidak makan, tidak minum, dan pembatal-pembatal lainnya. Ya, itu puasa. Praktek puasa itu intinya adalah dia bisa menahan untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan bisa menahan agar tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, ya. Namun kemudian terkadang seseorang itu meninggalkan makan, sama-sama meninggalkan makan, sama-sama juga meninggalkan minum, itu karena kebiasaan, tanpa dia itu mempunyai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, atau tanpa dia niatkan untuk ibadah, ya. Jadi seseorang meninggalkan makan, kemudian dia tidak minum, termasuk juga mungkin tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk membatalkan puasa, tetapi dia tidak meniatkan itu untuk puasa dalam arti ibadah. Puasa dalam arti untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Misalkan dia memang dia punya kebiasaan gitu. Dia punya kebiasaan atau dia sekedar mempunyai kebiasaan tidak makan, tidak minum. Entah mungkin karena ada kesehatan atau ada alasan lain gitu. Nah, ini juga penting, ya. Ini juga penting. Jadi adanya niat itu menjadi pembeda antara ibadah dengan kebiasaan. Itu fungsi niat yang kedua, ya. Fungsi niat yang kedua. Kemudian fungsi niat yang ketiga. Fungsi niat yang ketiga adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Ya, membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Jadi, apakah seseorang beribadah karena mengharap wajah Allah, karena mengharap keridhaan Allah, ataukah ia beribadah karena selain Allah? Seperti misalkan mengharapkan pujian dari manusia. Seperti misalkan mengharapkan iming-iming selain pahala, misalkan. Mendapatkan iming-iming materi, dunia, dan lain sebagainya. Ini biasanya kan kita sering sering terjadi ketika kita melatih anak-anak kita, ya.
Kita melatih anak-anak kita ketika meminta mereka atau melatih mereka untuk mengenal puasa ya. Kemudian kita sebagai orang tua mengatakan kepada anak-anak kita, nanti kalau kalian puasa, nanti Abi atau nanti Umi akan berikan kalian hadiah mainan, akan berikan kalian hadiah makanan, es krim, eh, atau uang atau lain sebagainya ya. Yang intinya memancing anak-anak untuk mau berpuasa. Nah, tentu pada diri anak-anak itu dia niatnya, maksud dia kemudian berpuasa itu karena memang iming-iming kita yang kita orang tua tawarkan kepada mereka. Itu contoh sederhana. Atau mungkin kita mungkin juga masing-masing kita juga terus untuk bermuhasabah, terus untuk terus untuk mengoreksi diri sendiri ya. Jadi kita berlatih terus berusaha agar apa yang kita lakukan terhadap semua amal-amal kebaikan kita, misalkan kita sebagai seorang laki-laki ketika sholat berjamaah di masjid, Bismillah, semoga niatnya itu memang benar-benar mengharapkan ridho dari Allah, benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena ada niat atau ada maksud selain itu. Entah itu pujian dari manusia, atau mungkin image, atau mungkin ya image dari manusia dan penilaian dari manusia dan lain sebagainya. Semoga kita terhindar dari hal seperti itu. Itu fungsinya yang ketiga ya. Agar kemudian kita tahu bahwa tujuan dari perbuatan yang kita lakukan itu untuk ibadah atau dalam rangka beribadah. Jadi itu tadi fungsi niat. Kemudian yang paling penting ya, yang paling penting bagi kita adalah bahwa niat yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kemudian Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Wa ma la yakun lahu la yanfa wa la yadawam ya. Jadi di dalam kitab Darut Ta'arud Al-Aql wan Naql ya, di dalam kitab tersebut juz 2 yang halamannya 188, Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak bermanfaat, la yanfa, tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Wala ya dawam ya dawam ya. Jadi kita bismillah melakukan amal perbuatan karena memang diniatkan karena mengharapkan ridho Allah. Kemudian keikhlasan Ibnu Malik, salah satu contoh keikhlasan dari Imam Malik ya. Para ulama menyebutkan bahwa Imam Ibnu Abi Dzi'bi yang semasa dan juga sewilayah senegeri dengan Imam Malik rahimahullah, di mana Imam Malik itu pernah menulis kitab yang Imam Malik itu pernah menulis kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Ibnu Abi Dzi'bi itu menulis kitab lebih besar dibandingkan dengan kitab yang ditulis Imam Malik yaitu Al-Muwatta. Karena demikian, kemudian Imam Malik itu pernah ditanya, apa faedahnya engkau menulis kitab yang sama seperti itu? Jawaban beliau adalah sesuatu yang ikhlas karena Allah pasti akan lebih langgeng. Ini ada di dalam Ar-Risalah Al-Mustatrafah halaman 9 yang dinukil dari Muwatta karya Imam Malik juz yang ketiga halaman 521. Jadi tadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Malik ya mengatakan hal yang sama.
Segala sesuatu amal-amal baik kita itu benar-benar berusaha kita vertikalkan tujuannya lillahi ta'ala. Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ya, kitab ini ya merupakan salah satu dari kutubut tis'ah ya. 9 kitab hadis ulama di kalangan Sunni dan menjadi rujukan penting khususnya di kalangan pesantren termasuk juga para ulama kontemporer. Semula kitab ini memuat 10.000 hadis. Namun lewat penelitian ulang Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Imam Malik berkata, suatu ketika aku mendemonstrasikan kitabku di hadapan 70 para ulama fikih Madinah dan semuanya menyetujui atau wata'ani. Maka aku pun menamai dengan Al-Muwatta atau yang disetujui. Itu salah satu cerita tentang Al-Muwatta, kitab dari Imam Malik. Kemudian dilanjutkan lagi tentang kisah cerita kitab ini. Kemudian Imam Malik menyusun kitab ini menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama mengenai perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah serta riwayat perkataan dan perbuatan Nabi tersebut ya atau hadis. Itu bagian pertama dari kitab Al-Muwatta. Kemudian bagian yang kedua mengenai pendapat dan keputusan resmi dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat itu adalah penerus ya, dan juga kemudian penerus Nabi, kemudian juga penerus para sahabat termasuk beberapa ulama setelah para sahabat atau ulama kemudian. Kitab ini ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur yang berkuasa pada 754 sampai 775 Masehi dan baru selesai di masa Khalifah Al-Mahdi yang berkuasa pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi Abu Zakaria. Beliau Imam Nawawi. Ini kalau tadi kisah tentang Imam Malik, sekarang kisah tentang Imam Nawawi. Di mana ikhlas untuk kemudian menuliskan atau mencerita, kalau Imam Malik itu ikhlas untuk menuliskan hadis, menuliskan perkataan perbuatan atau riwayat perkataan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mengumpulkan 10.000 ya, kemudian diringkas lagi menjadi 1.700-an dan kemudian disepakati, dan itulah yang menjadi kitab Al-Muwatta yang kita sampai hari ini menjadi salah satu rujukan. Kemudian yang kedua tentang keikhlasan Imam Nawawi ya. Di sini ada, ini juga sangat terkenal ya. Kami ulangi lagi, nama lengkap beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi Abu Zakaria ya. Beliau ini dilahirkan pada bulan Muharram di tahun 631 Hijriah di Nawa ya, sebuah kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota dari negara Syria atau Suriah ya. Kemudian Imam Nawawi ini wafat pada 24 Rajab 676 Hijriah. Umurnya singkat namun ilmunya terus kekal dan langgeng ya. Salah satu kitab beliau misalkan ada Syarah Sahih Muslim ya. Itu juga luar biasa. Dan kitab-kitab lain yang sangat luar biasa. Kemudian ada satu karya yang juga sangat
kita kenal mungkin ya, yaitu Riyadus Shalihin. Ini mungkin hampir di setiap masjid itu ada ya. Mungkin atau hampir di setiap perpus pribadi umat-umat Islam itu ada Riyadus Shalihin. Ini juga biasa dikaji eh, di kalangan umat Islam. Termasuk juga karya yang lain ya. Karya Imam Nawawi misalkan ada jumlah karyanya itu sekitar 40-an kitab ya. Di antaranya adalah eh, kitab di dalam bidang hadis ya, itu ada arba'in ya, 40 hadis yang pokok ya. Ini yang biasa dihafal di pesantren ya. Kemudian ada Riyadus Shalihin, juga ada Al-Minhaj ini yang tadi saya singgung sebagai kitab yang mensyarah dari Sahih Muslim. Kemudian juga ada kitab di dalam hadis yaitu At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifah Sunan Al-Bashirin Nadir ya. Kemudian dalam kitab fikih, dalam bidang fikih, Imam Nawawi menulis kitab yang berjudul Minhajut Thalibin. Ini juga di pesantren, kalangan pesantren juga dibahas. Raudatul Thalibin itu juga Al-Majmu' ya, dalam kitab fikih ini Al-Majmu' ini salah satu kitab fikih yang luar biasa tebal, berjilid-jilid, puluhan jilid ya. Kemudian dalam bidang bahasa Imam Nawawi juga menulis kitab berjudul Tahdzibul Asma wal Lughat ya. Kemudian dalam bidang akhlak Imam Nawawi juga menulis kitab berjudul At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Juga kitab berjudul Bustanul Arifin. Juga kitab akhlak yang isinya adalah doa-doa dan juga zikir-zikir. Ini juga sudah banyak diterjemahkan. Ada Al-Azkar ya. Nah, itu semua dilakukan beliau karena hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan agar bukunya atau kitab-kitab itu laris gitu ya. Tapi eh, laris bukan untuk komersil, tapi benar-benar agar kitabnya itu menjadi amal ya. Baik beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga memberikan manfaat bagi seluruh penerus-penerus beliau, termasuk sampai hari ini kami dan juga mungkin pemirsa penonton sekalian sering mendengar karya-karya dari Imam Nawawi ya. Beliau menulis kitab itu bukan karena ingin disebut orang paling cerdas, bukan pula ingin mendapatkan gelar yang mentereng, atau juga mungkin ingin mendapatkan balasan dunia semata, bukan. Fa insya Allah beliau menulis kitab itu, termasuk Imam Malik rahimahullah ketika menulis Al-Muwatta, itu pure, murni karena niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ya. Nah, ini adalah peringatan bagi kita semua, jangan sampai kemudian ya kita itu salah niat. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kita itu melakukan salah salah niat ya. Karena ketika kita salah niat ada beberapa bahaya yang kemudian bisa menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak pernah atau agar kita terhindar dari salah niat. Yang pertama adalah bahaya salah niat yang pertama, Mujahid, ada kisah Mujahid itu masuk neraka. Jadi di mana Rasulullah Muhammad SAW itu pernah atau ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah itu berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kemudian ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu
Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya, tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Summa na'udzubillah min dzalik ya. Karena ada salah niat, ia sampai mengorbankan jiwa nyawanya, jiwa raganya untuk berperang ya, untuk berjihad ketika waktu itu. Tetapi ketika kemudian ditanya oleh Allah, dikonfirmasi oleh Allah, ternyata niat dari mujahid ini, dari orang yang mati syahid ini, yang kelihatan mati syahid ini, ternyata niatnya bukan mengharapkan ridho Allah, tapi ingin disebut, ingin mendapatkan penilaian dari sesama makhluk ya, ingin mendapatkan penilaian dari sesama manusia ya. Dia ingin disebut sebagai orang yang gagah berani, orang yang hebat, sampai kemudian dia berperang dan kemudian dia meninggal ya. Ternyata niatnya itu untuk disebut sebagai orang yang gagah berani. Ini hati-hati ya. Mujahid saja itu bisa masuk neraka. Kemudian bahaya niat yang kedua adalah orang orang alim dan juga qori bisa masuk neraka. Ya. Ini masih lanjutan yang tadi ya. Berikutnya, orang yang diadili adalah seseorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya. Maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka, ya, menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah pun berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim atau seorang yang berilmu. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori atau pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Ya. Jika tadi mujahid salah niat, ingin disebut gagah berani, ini ada orang yang belajar terus, memperdalam ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang lain, tetapi dia belajar itu bukan untuk diamalkan, bukan untuk diniatkan ikhlas karena Allah, tapi karena ingin disebut sebagai orang pintar, orang alim, orang cerdas, dan segala sebutan lain dari makhluk atau dari sesama manusia. Kemudian ia belajar Al-Quran, ia mengaji, ia membaca Al-Quran, bukan karena ikhlas kepada Allah, tapi karena ingin disebut sebagai pembaca Al-Quran yang baik. Semoga kita bisa terhindar dari itu. Termasuk juga bahaya niat yang ketiga yang berikutnya, ada cerita masih lanjutan dari hadis ini, hadis panjang dari eh, Imam Muslim ya, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, yaitu orang kaya yang masuk neraka. Berikutnya ya, yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apakah yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sodakoh dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan atau murah hati. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu.
kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Ini adalah kisah di mana Rasulullah SAW mengatakan melalui melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kita berharap kita tidak atau kita terhindar dari salah niat dalam setiap perbuatan baik kita, dalam setiap amal-amal kebaikan kita, baik dalam konteks ibadah individu kita ataupun dalam konteks kemasyarakatan ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia, pasti di situ ada interaksi positif, ada perbuatan-perbuatan baik. Nah, kita terhindar dari salah niat. Semata-mata semoga semua perbuatan kita itu semata-mata ikhlas karena Allah. Bahaya salah niat yang berikutnya ya. Jadi langsung kami bacakan artinya. Ini adalah hadis dari Imam At-Tirmidzi ya. Sahih di dalam kitab Sahih At-Targhib ya, nomor 106 ya. Halaman 106 atau nomor 106 hadisnya ya. Di mana hadis ini ya isinya adalah siapa menuntut ilmu untuk menandingi para ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memalingkan pandangan-pandangan manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Ya Allah. Ta'udzubillah min dzalik ya. Ada orang yang suka belajar, niatnya ingin bisa mengalahkan orang-orang alim lainnya. Kedua, ingin kemudian bisa menang berkuasa atas orang-orang bodoh, bisa mendebat mereka. Kemudian ini yang kita sering sebut sebagai cari perhatian, caper ya, agar kemudian pandangan-pandangan manusia itu bisa teralihkan kepadanya. Wah, aku ini adalah yang suka belajar, aku ini loh suka membaca, aku ini loh suka mengaji. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Mereka itu kata Allah masuk neraka. Kenapa? Sekali lagi karena salah niat. Sekali lagi karena niatnya bukan karena ikhlas kepada Allah. Tapi ada penilaian-penilaian lain. Tapi ada maksud-maksud lain yang di luar dari lillahi ta'ala. Kemudian bahaya niat yang kelima. Ya, bahaya niat yang kelima. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya. Dia menuntut ilmu agar mendapatkan gelar saja. Niatnya untuk gelar saja. Agar dia bisa disebut sebagai orang yang alim oleh orang-orang lain. Agar kemudian ia bisa berdebat dengan orang bodoh. Termasuk agar ia bisa dipandang sebagai orang pintar oleh orang lain. Tempatnya adalah di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kemudian niat itu sejatinya seperti surat. Ya. Ketika kita menuliskan alamat pada surat itu salah, maka juga tempat tujuannya juga akan salah. Ketika niat kita ditujukan bukan karena Allah, maka juga sampainya bukan kepada Allah. Ketika kita niatkan sesuatu itu, kita tujukan kepada selain Allah, maka kita juga atau niat itu, perbuatan itu juga sampai kepada selain Allah. Jadi niat ibarat surat. Kita harus benar-benar memastikan maksud tujuan. Ya, niat kita itu hanya dan hanya lillahi ta'ala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Termasuk juga ketika kita ingin menuntut ilmu ya. Ketika kita ingin menuntut ilmu, pastikan bahwa kita menuntut ilmu itu harus karena Allah ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, juga termasuk juga Imam Ibnu Hibban, ya. Di
di dalam Sahih At-Targhib ya, nomor 105. Dikatakan bahwa siapa menuntut ilmu yang seharusnya ditujukan hanya mengharap wajah Allah Azza wa Jalla, namun ternyata ia tidak menuntut ilmu kecuali untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Jadi ia belajar bukan karena Allah, tapi ia belajar agar kemudian bisa mendapatkan kenikmatan dunia, ya. Artinya entah itu bentuknya materi atau mungkin apapun yang sifatnya kenikmatan dunia, maka bagi penuntut ilmu itu, ya, dia sudah capek belajar, dia sudah capek untuk mengkaji sesuatu, untuk menambah wawasan pengetahuan, tapi karena Allah, karena bukan ikhlas karena Allah, ia tidak akan mencium bau surga. Naudzubillah min dzalik. Termasuk belajar itu untuk ibadah, termasuk juga mengajar untuk ibadah, ya, saling melengkapi. Bagi mereka yang mengajar, ibadah, niatnya untuk ibadah. Bagi mereka yang diajar atau bagi mereka yang belajar, pembelajar, juga niatnya untuk ibadah. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai apa niat yang benar, ya, di dalam belajar agama, ya. Kemudian beliau menjawab, niat yang benar dalam belajar adalah apabila belajar tersebut diniatkan untuk dapat beribadah pada Allah dengan benar dan untuk mengajari yang lainnya. Jadi ketika kita seorang penuntut ilmu, ya, kita menuntut ilmu itu bukan untuk kepuasan intelektual diri kita saja, bukan untuk kepuasan otak kita saja, bukan untuk kepuasan, kebanggaan, kecerdasan kita, bukan untuk itu. Tapi satu, karena memang lillahi ta'ala, kita hamba yang diwajibkan, diberitakan untuk belajar, ya, karena tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah, ya. Jadi kita memang diwajibkan, diharuskan belajar. Yang kedua, memang belajarnya itu juga untuk memberikan manfaat, juga untuk kemudian diajarkan setelah kemudian kita mengamalkan. Kita belajar, menuntut ilmu, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian juga kita berikan manfaat pada yang lain. Itulah kemudian yang harus kita lakukan sebagai penuntut ilmu, sehingga kemudian semuanya itu bisa menjadi nilai ibadah, sehingga semuanya itu bisa menjadi tambahan kebaikan untuk kita. Sebab memang ketika kita ikhlas karena Allah, ya, itu sejatinya adalah derajat yang paling tinggi, ya. Jadi di dalam kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, ya, ringkasan dalam mengagungkan ilmu, di dalam halaman 11, Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, hafizullah, ya, hafizahullah, ya, menasihatkan atau memberikan nasihat, tidaklah para salafus soleh itu unggul dan sampai pada derajat ilmu yang tinggi, melainkan karena ikhlasnya kan mereka saat menuntut ilmu, karena mengharapkan pahala Allah, Tuhan semesta alam. Intinya dia memang pure, ya, bukan karena niat selain mengharapkan atau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kalau kita melanjutkan pembahasan kitab tadi, ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa seorang itu mendapatkan jatah ilmu sebanyak kadar ikhlasnya. Jadi semakin banyak kita ikhlas, semakin luas, semakin lebar, semakin besar keikhlasan kita, semakin luas, semakin lebar, semakin besar pula kadar keilmuan yang kita miliki. Hasil dari belajar yang kita miliki itu akan selaras dengan apa yang kita niatkan di awal, ya. Itu akan selaras dengan besarnya, luasnya niat yang kita canangkan, kita tancapkan di awal ketika kita ingin
mendapatkan, ingin menuntut ilmu, ingin belajar. Kemudian dalam kita berbuat, dalam kita beramal, ada dua unsur penting, ada dua hal syarat penting. Yang pertama adalah niat, sebagaimana kita bahas dari awal tadi. Yang kedua tidak hanya niat, tapi juga harus yang disebut dengan ittiba. Jadi kunci dari amal perbuatan kita, kunci dari segala amal baik ibadah kita agar kemudian diterima sebagai ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan juga ittiba. Ikhlas lillahi ta'ala, ittiba dengan cara-cara sesuai dengan anjuran atau arahan dari syariat Islam. Ya, di mana kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwa yang namanya amalan jika niatnya ikhlas namun tidak benar, dalam arti caranya melakukannya tidak benar, maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Benar dalam merealisasikannya, benar dalam cara melakukannya. Yang namanya ikhlas berarti niatnya untuk menggapai ridho Allah semata. Sedangkan yang disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, artinya sesuai dengan seluruh ajaran Islam, seluruh sumber-sumber Islam, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Sahabat, kemudian Qiyas Syar'i, ya gitu ya. Ini ada di dalam Jami' al-Ulum wal Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam, juz 1 halaman 72. Nah, gampangnya begini, saudara-saudara sekalian atau pemirsa penonton sekalian. Kita ketika melakukan sesuatu itu punya tujuan. Dan ketika kita ingin menggapai tujuan itu, kita punya cara, kita punya metode, kita punya tahapan, kita punya langkah, kita punya rencana. Nah, caranya ini yang kemudian juga harus benar. Gak boleh kita menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuan. Tujuan yang benar juga harus disertakan dengan cara pencapaian yang benar. Itu konsepnya sama dengan ibadah. Amal perbuatan baik kita harus dengan niat ikhlas, juga harus dengan ittiba, dengan cara-cara yang sudah Rasulullah sampaikan atau yang sudah Islam ajarkan ya, dari sumber-sumber hukum Islam yang kemudian para ulama sudah menyusunnya dan kita tinggal kemudian mengkajinya itu, mengamalkan dan menyebarkannya. Kemudian kesimpulannya adalah atau sederhananya adalah yang disebut dengan amal soleh ya, yang disebut dengan amal baik adalah ketika amalannya itu ikhlas, kemudian ittiba, maka kemudian menjadi amal soleh. Kalau yang A, amal yang A, itu dia memang ikhlas, tetapi atau dia ikhlas, atau dia niatnya bagus, niatnya ikhlas, tapi cara yang dia lakukan tidak benar, menghalalkan segala cara, maka juga bukan amal soleh. Termasuk ketika dia melakukan perbuatan caranya benar, halal misalkan, tapi niatnya bukan untuk keikhlasan kepada Allah, itu juga bukan disebut amal soleh. Disebut amal soleh adalah ketika perbuatan kita, amal baik kita, ibadah kita, itu pertama niatnya ikhlas, yang kedua caranya untuk mewujudkannya itu, pengamalannya itu dengan ittiba, sesuai dengan anjuran, ajaran Islam, dengan cara-cara yang halal, dengan cara-cara yang benar. Itu kriteria atau yang kemudian bisa disebut sebagai amal soleh. Sehingga kesimpulannya adalah yang pertama, ya, niat adalah maksud dan dalam beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho dan juga pahalanya. Tempat niat itu ada di hati. Kemudian yang ketiga, fungsi niat membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Fungsi niat yang berikutnya membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Fungsi niat yang berikutnya membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Kemudian yang keempat,
Salah niat, hati-hati. Salah niat bisa berujung pada siksa neraka. Salah niat bisa berujung pada kita atau orang yang salah niat tidak akan mencium bau surga. Kemudian nomor 5, ketika kita punya niat belajar benar-benar untuk ibadah yang benar. Ya, benar-benar ibadah dengan kita belajar. Serta ada maksud, ada niat agar kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang keenam, kesimpulan yang keenam, ikhlas menuntut ilmu menjadikan unggul dan meraih derajat tinggi. Ya. Kesimpulan yang berikutnya yang terakhir, semakin ikhlas, semakin banyak ilmu yang diperoleh. Jadi kurang lebih itu ya tentang masalah niat. Jadi eh, banyak atau beberapa kesimpulan tadi itu semoga bisa menjadi perhatian penting kita ya. Jadi pada kesempatan sekarang ini kita sedang atau kita sudah sedikit membahas tentang masalah pentingnya niat yang benar. Semoga sekali lagi khususnya ini nasihat menjadi kami menjadi nasihat untuk kami pribadi dan juga untuk penonton pemirsa sekalian. Semoga setiap perbuatan baik kita yang mempunyai maksud, mempunyai niat, mempunyai tujuan yang positif, mempunyai eh, purpose goal ya, mempunyai target yang baik untuk kemaslahatan umat, untuk kemudian kebaikan kita, keluarga dan masyarakat dan sebagainya, maka kemudian harus diimbangi dengan cara mewujudkannya dengan cara yang benar. Dalam konteks amalan ibadah, kita harus ikhlas dan juga kita harus ittiba sehingga kemudian menjadi kebaikan, menjadi ibadah bagi kita semua. Demikian pada kajian keislaman yang pertama ini tentang niat. Semoga kita semuanya ikhlas karena Allah. Semoga kita bisa ittiba dengan ajaran-ajaran Islam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentu banyak kesalahan dan silakan disampaikan di dalam komentar-komentar yang ada di bawah ini. Kita akan lanjutkan atau kita nantikan lagi pada pembahasan-pembahasan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.